Dinikahi dosen part 34. Aku mendadak ingin kabur aja. Apalagi semua lampu tiba-tiba mati dan kini yang menyala dari Wandi dan istrinya berpindah ke aku dan Pak Alvin yang berada di pojokan. "Ayo cium istrimu," teriak Wandi. Kulihat istrinya yang bernama Arsel juga ikut-ikutan mendukung suaminya. Aku melirik Pak Alvin. Ternyata dia sudah menatapku saja. Kaget jadinya. Tangannya tiba-tiba merengkuh bahuku, membuat jantungku hampir loncat. Aku menggelengkan kepala, memberi isyarat dengan komit-kamit agar tidak menciumku. Di depan umum seperti ini, aku masih punya urat malu lah. Kemesraan gak harus diumbar-umbar ya kan? Jangan cium aku, kataku dengan suara yang tidak keluar. Mata Pak Alvin terus saja ke arahku, menatap lekat-lekat. Cium. Suara-suara itu rasanya ingin sekali aku bungkam dengan air toilet, biar muntah sekalian mereka itu. Malah membuat aku jadi gak karuan begini. Pak Alvin mendekatkan wajahnya perlahan, sontak membuat mataku membolak. Apa-apaan sih dia? Kenapa nurut aja coba sama permintaan temannya itu? Jangan mas, kataku terbata hingga aku memejamkan mata. Cup, satu kecupan hangat dan dalam mendarat di keningku. Mataku terbuka lebar. Kini bibir suamiku berada di dahi. Kini bibir suamiku berada di dahiku. Sorry iklan. Oh, untunglah dia nggak menciumku di bibir, kataku dengan keringat yang tiba-tiba saja menetes dari pelipis. Prok. Semua orang yang berada di sana bersorak, tepuk tangan, karena berhasil membuatku ingin mencak-mencak saat ini juga. Jika saja tidak malu, aku sedang berada di mana. Tiba-tiba mataku bersirobok dengan netra seseorang di ujung sana. Dia memperhatikanku dengan sorot mata setajam silet. Siapa lagi kalau bukan Wati? "Kak," panggil seseorang saat aku dan Pak Alvin berjalan ke arah parkiran. Kamu di mana tadi?" tanya Pak Alvin. Masa nggak lihat aku? Aku tadi juga nyariin kamu. Habisnya gelap-gelapan gitu, jadi aku susah nyarinya. Wati mengatakan itu sambil melirikku tajam. Aku hanya menatapnya dengan santai. "Kamu sama siapa kesini?" tanya Pak Alvin. "Sama Rendra, teman kuliahku." Masa aku nggak ada teman, jadi ajakin dia aja. "Oh, terus ini udah mau pulang kan?" tanya Pak Alvin lagi. "Padahal tadi rencananya mau ngobrol di dalam, tapi karena kita nggak ketemu ya udahlah nggak jadi. Ini udah larut malam juga, kamu pulang gih. Aku sama Amel juga mau pulang." "Aku rindu sama kamu kak," kata Wati dengan merengek dan menggait manja tangan Pak Alvin. Pak Alvin melepaskan gaitan itu. Ia menoleh ke sekeliling. "Wati, ini lagi di depan umum, gak boleh seperti ini." Kamu aja tadi nyium Amel di depan umum, giliran aku cuma megang tangan kamu gak boleh. Siapa coba yang kamu sukai?" tanyanya dengan setengah berteriak. Kulihat mata si Wati berkaca-kaca. Apa dia cemburu melihat Pak Alvin menciumku tadi? "Itu karena permintaan Wandi, gak ada hubungannya dengan cinta gak cinta," jelas Pak Alvin sambil memegang erat tangan Wati. Aku yang hanya menyimak ini tertawa remeh dalam hati. Mereka ini gak malu apa bertengkar di depanku, terus malah sok romantis-romantisan. Aduh. "Mel, kamu boleh masuk mobil duluan," ucap Pak Alvin padaku. Aku hanya mengangkat bahu lalu pergi. Karena apa? Ya karena diusir. Tandanya aku gak boleh dengerin percakapan mereka. Dasar. Aku melihat tangan Pak Alvin mengelus-ngelus bahu si Wati yang naik turun. Cewek lemah baperan itu ternyata menangis. Rasakanlah, menangis darah aja sekalian. Salah siapa jadi kekasih haram? Saat aku tengah rebahan untuk menuju alam mimpi, sebuah pesan WhatsApp masuk. Aku melihat nama yang tertera di atas layar. Belakangan entah mengapa Wati semakin menggangguku. Bukan karena interaksi dia dan Pak Alvin, tapi karena dia selalu mengingatkan aku untuk jaga jarak dengan suamiku. "Kamu lupa posisimu di mana?" semprotnya langsung membuat aku menjauhkan ponsel. "Enggak, aku istri dari seorang dosen bernama Alvin," balasku. "Udah aku peringatkan terus ya ke kamu Mel, jangan deket-deket sama Pak Alvin. Awas aja kalau sampai dia jatuh cinta sama kamu. Gak usah pakai acara cium tangan kayak aku lihat pas kamu mau ke toko kain. Gak usah kamu sok senyum manis saat dijemput dia ke kampus. Terus tadi, khusus acara tadi, jangan berpikir Pak Alvin nyium kamu itu gara-gara dia cinta sama kamu," jelasnya dengan pedas. Oh, jadi Pak Alvin yang kadang mengantar jemput aku ke kampus tidak luput dari perhatian si Wati ya. Terus apa katanya? Dia pas acara anniversary tadi melihatku dicium Pak Alvin. Jadi dia marah gitu. Kamu siapa? Itu bukan keinginanku. Hati dia milik Tuhan. Kalau akhirnya jatuh padaku, apa boleh buat? Kataku dengan senyum miring, mencoba membuat dia semakin emosi. Denger ya Amel. Kalau kamu berani bikin Alvin jatuh cinta, kamu akan menyesal.
Hati Alvin itu hanya untukku. Dia tidak akan jatuh cinta padamu. Bodoh amat. Aku tutup panggilan darinya. Daripada dengerin dia ngancam-ngancam gak jelas, mending aku memejamkan mata, istirahat sejenak dari dunia. Karena besok adalah hari pembukaan toko baruku, untunglah aku sudah memberitahukan perihal ini kepada Kak Ramdan. Keesokan harinya, aku bersiap-siap dengan semangat baru. Tidak lupa aku menyiapkan pidato singkat untuk acara pembukaan toko hijabku. Aku undang Wati ke acaramu gak apa-apa kan? Tanya Pak Alvin, tiba-tiba nongol di belakangku. Karena aku sedang mematut diri di depan cermin, aku hanya bisa melihat bayangannya. Jadi dia diam-diam mengundang Wati, padahal kan aku malas kalau ada Wati. Ya udah kalau terlanjur diundang, balasku ketus. Beneran? Tanyanya. Iya terserahmu, kataku. Lalu bergeser dari sana karena Pak Alvin malah terus menatapku di layar cermin. Saat aku sudah siap dengan setelan pakaian yang menurutku cocok untuk acara hari ini, perkataan Pak Alvin membuatku langsung bad mood. Gimana enggak? Dia malah menyuruhku pergi sendiri dengan kendaraan roda 2. Alasannya karena ingin menjemput Wati. Hei, siapa yang istrimu di sini? Seharusnya suami yang ngantar istrinya, malah jemput perempuan lain, kataku ketus sambil berjalan menaiki tangga kembali untuk mengambil kunci motor di kamar. Saat aku turun, Pak Alvin malah masih berdiri di ruang tengah. Gak apa-apa kan, kamu sendirian ke sana? Tanyanya. Gak usah sok, gak enak. Sana pergi aja sama si Wati, ucapku malas sambil melengos dan melewatinya begitu saja. Sudah berpakaian rapi begini malah harus pakai motor. Kena debu di jalan, wajah jadi kusam. Gara-gara siapa? Gara-gara suami yang gak mau nganterin, kan nyebelin. Sesampainya di kampus, aku disambut oleh Tiara dan juga Kak Ramdan. Mereka berdua sibuk menata balon-balon dan hiasan lainnya di dalam toko. Aku menatap kagum ke arah banner yang menunjukkan nama brand hijabku. Amelia Hijab, gumamku. Aku sangat suka dengan nama itu. Banner itu Kak Ramdan yang membuatkan loh. Dia benar-benar sangat membantuku dalam proses pembukaan tokoku. Selamat datang Nona cantik, goda Tiara sembari mengibas-ngibaskan kemoceng ke wajahku. Kamu kira aku debu apa? Tanyaku sewot. Kesal yang aku rasakan kepada Pak Alvin jadi ke bawah-bawah ke sini deh. Hehe, datang-datang udah sewot aja. Kejebak macet di jalan ya bun? Tanyanya dengan setengah tertawa. Aku mendengus, lebih memilih untuk menyapa Kak Ramdan yang sibuk memasang balon. Kak, makasih loh udah bantuin dekor, kataku. Kak Ramdan menghentikan aktivitasnya, menoleh ke arahku dengan senyum manis. Santai aja, ada Tiara kok yang juga bantu-bantu. Aku hanya angin lalu Kak, ejek Tiara. Iya, kalian berdua lah pokoknya. Aku sangat-sangat berterima kasih, tanpa kalian aku nggak tahu bisa apa nggak buka toko ini sendirian. Gak usah gitulah, santai aja. Daripada kamu nyebut-nyebut jasa kita, mending bikinin kopi deh, ucap Tiara dengan terkekeh. Aku hanya berdecak lalu berjalan ke arah mini cafe. Di sana sudah ada dispenser dan juga kopi sasetan. Gelas-gelas juga sudah ada. Semuanya dipersiapkan oleh siapa lagi kalau bukan Kak Ramdan. Ucapan Pak Alvin yang akan membelikanku alat peracik kopi itu bohong doang guys. Dia cuma caper di depan Bang Ridho. Jam menunjukkan pukul 8.30. Teman-teman sekelasku mulai berdatangan. Rara, Ari, Yogi, Joko, Cindy, Evi, dan lain-lainnya. Mereka rame-rame ingin menyaksikan aku membuka tokoku secara resmi. Wow. Wih, selamat ya Mel, udah bisa buka toko sendiri, ucap Rara sambil memelukku. Aku membalasnya. Iya, makasih kalian sudah datang. Lah, Pak Alvin mana? Tanya Yogi. Iya ya, aku nggak lihat. Ini kok malah ada Pak Ramdan juga, Ibu Ari. Kak Ramdan tersenyum. Selamat pagi, katanya menyapa. Pagi Bapak, duh senyumnya manis banget, puji Rara, membuat Tiara menyenggol lengannya. Pak Ramdan ini juga turut andil bantu-bantu aku buat dekor acara hari ini, jelasku. Kalian kok kelihatan udah akrab banget, tanya Yogi kepo. Kami temenan udah lama, balas Kak Ramdan. Kalian santai aja kalau di luar kampus, panggil kakak atau abang gak apa-apa, gak usah pak segala. Oh, teman lama, ujar Ari sambil melihat-lihat sekeliling. Aku menyuguhkan snack yang telah aku pesan dari cateringan, biar lebih simpel aja, gak usah buang-buang tenaga. Saat kami tengah mengobrol, suara salam membuat kami menoleh ke arah pintu. Di sana Pak Alvin dan Wati berdiri. Loh, itu kan cewek yang aku follow Instagramnya, ucap Yogi kaget. Mel, itu cewek yang kita lihat di Instagram terakhir kali kan? Tanya Yogi. Aku mengangguk aja. Yogi, setelah ini pasti akan banyak tanya. Maaf ya, kami telat. Ini saya bawakan teman saya, namanya Indrawati, dipanggil Iin, ucap Pak Alvin mengenalkan Iin kepada teman-temanku. Lah, Mel, Iin ini berarti yang aku lihat sama Pak Alvin waktu itu. Kamu bilang adiknya? Kini Rara yang bertanya kepadaku. Aduh, mampus. Oh, aku salah. Aku kira yang kamu lihat itu Pak Alvin sama adiknya. Kalau sama Iin ya temannya. Aku juga kenal baru-baru ini sama dia, jelasku. Semua orang manggut-manggut kecuali Kak Ramdan yang sedari tadi aku lihat memperhatikan Pak Alvin terus. Ya udah, karena kamu udah hadir, kita mulai aja acara resmi pembukaan tokonya ya, tanya Tiara.
Semuanya mengangguk. Silahkan Amel ke sini. Tita Tiara mengajakku untuk berdiri dari kursi dan maju ke depan. Nah, aku minta tolong Yogi dan Ari untuk memegang pitanya, ucap Tiara lagi. Yogi dan Ari maju memegang pita yang nanti bakalan aku gunting. Ya, ala-ala pembukaan resmi gitulah guys. Dengan diguntingnya pita ini, maka toko Amelia Hijab resmi dibuka, ucap Tiara. Baik, saya hitung. 1, 2, 3, silakan. Aku menggunting pita itu dalam sekali hentakan. Semua orang bertepuk tangan sambil mengucap selamat. Tiara menaburkan kertas-kertas cahaya hingga membuat acara ini seperti acara ulang tahun saja. Selamat ya Mel, ucap Kak Ramdan. Aku mengangguk lalu tibalah berpidato di depan. Intinya, semua ini nggak terlepas dari dukungan kalian semua. Suamiku, temanku, orang tua, dan keluarga besar. Akhirnya aku bisa membuka tokoku dengan brandku sendiri. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih untuk orang-orang baik yang masih setia mendampingiku sampai ke titik ini. Semoga usaha ini bisa aku kembangkan ke depannya dan semakin maju. Fighting! Fighting! Kor teman-temanku. Gak ada ucapan apa gitu dari Pak Alvin untuk istrinya? Tanya Tiara, membuat mataku melotot. Ucapan dari suami gak ada dalam skrip loh. Silahkan Pak Alvin, ucap Tiara, memberikan mikrofon ke Pak Alvin. Pria itu maju beberapa langkah mendekat ke arahku. Saya bangga memilikinya dan saya bersyukur untuk tetap menemaninya hingga akhir. Istriku, aku akan tetap mendukungmu, apapun yang kamu cita-citakan. Fighting! Dia menepuk-nepuk bahuku dengan menebar senyum ke semua teman-temanku yang hadir. Cium dong istrinya Pak, celetuk Yoga jahil, membuat semua orang yang ada di sana membulatkan mata. Hei, mereka masih jomblo. Kak Ramdan terlihat menatapku dari kejauhan. Apa dia cemburu? Nanti aja di rumah, balas Pak Alvin santai. Kamu jangan mesum ya nak, katanya kepada Yogi hingga mengundang gelak tawa semua orang. Wati terlihat masam mukanya. Aku abai aja. Bodoh amat, salah siapa mau dibawa ke sini? Kamu itu tamu tak diundang. Saatnya kami bersantai sambil ngobrol-ngobrol. Mumpung mata kuliah adanya sore doang. Pak, suapin istrinya lah, kata Yogi lagi. Saat kami memakan dessert yang terdapat di depan kami. Kami semua memilih lesehan. Aku duduk di samping kiri Pak Alvin, sedangkan Wati di samping kanannya. Nanti kamu iri, balas Pak Alvin santai. Emangnya si Ari, dia itu kan dia itu kan bisanya ngehalus sama Song Ye Kyo. Ejek Yogi membuat kepalanya harus kena getokan dari Ari. Emang lu ngabisin tisu banyak kan gara-gara nonton Layangan Putus, ejek balik Ari kepada Yogi. Ya elah, sama-sama suka halu, jangan saling ejek, kesel Rara sambil mencomot dessert. Udahlah guys, ada Pak Ramdan, malu tahu bahas-bahas hal dewasa, tegur Cindy, membuat Kak Ramdan tersenyum saja menanggapi. Pak Ramdan paling kalem deh pokoknya di sini, komentar Rara. Tiba-tiba Wati malah jatuh ke bahunya Pak Alvin, entah kenapa. Iin, koor teman-temanku merasa kaget. Aku pusing Kak, katanya. Ya mungkin pusing karena tidak tahu harus ngapain di sini. Ya udah kamu pulang aja In, naik Grab, celetuk Tiara, membuat aku ingin sekali menoyor kepalanya. Jelas-jelas si Wati mengkode untuk mengajak Pak Alvin pergi. Iya tuh naik Grab biar selamat, ucap Evi yang sedang tadi diam. Saya yang akan mengantar, ucap Pak Alvin sambil memapah Wati, membuat teman-temanku menatapnya aneh. Terus sedetik kemudian menatapku. Mel, kamu gak larang? Tanya Rara lewat tatapan. Aku menggeleng. Iya antarkan aja dia, kataku. Namun tatapanku tiba-tiba jatuh kepada Kak Ramdan yang sedari tadi ternyata sudah menatapku. Aku menundukkan kepala. Apa dia tahu hubungan aku dan Pak Alvin memang tidak biasa?